sorry for the very late notification on this. So this is actually the kisi-kisi or the recap materi for bahasa Inggris 3 or class. As for your UAS, actually nanti akan kami kirimkan untuk panduannya via WhatsApp group saja karena memang Ella is for me is not really that what do you call it, simple. I mean it doesn't reach you that easily. So I'm going to give you this video sebagai bahan untuk belajar untuk ujian jam 1 nanti. Ya, baru saja akan saya buat, oke? Okay? First of all, nah materi apa saja nanti ini ujiannya bentuknya seperti ini. Jumlahnya nanti 40 soal, platformnya nanti pakai quizzes. Per meetingnya nanti 1 menit per soal. But if you need to do it again, nanti kalian ada 2 kali attempts yang nanti yang diambil adalah nilai rata-rata. Kemudian link dan juga kodenya nanti akan saya kirimkan. Kisi-kisi UASnya adalah sebagai berikut. Ini video materinya sudah saya buat sekarang. Okay? So first of all, wait a moment. Okay. So nah, the couple of contents itu adalah apa yang akan keluar in your study, during the study. Memang ada beberapa materi yang belum sempat saya sampaikan, yaitu bagian terakhir yaitu resume. Job interview skills video nanti juga akan saya upload pada hari ini juga, sehingga kalian bisa belajar dulu if you want it. So what we have learned exactly about formal and informal expressions ini sudah pernah dulu diajarkan. Positive and negative personality, active and passive itu nanti kita sebentar saja. Ada skimming and scanning, ada conjunctions, IT jobs, vacancy, cover letter, dan job interview skills. Not to waste our time, we are going to start with the first one, okay? Nah, yang sudah kita pelajari itu sebenarnya tentang formal and informal writing ya. In short, sebenarnya kalian bisa lihat lagi di modul yang sebelumnya. But if you want to differentiate between formal and informal communication, kalian bisa dilihat di tabel ini. Nanti PowerPoint akan saya kirimkan bersama dengan details of your UAS. Nah, ketika formal itu menggunakan how do you do, kalian biasanya informalnya pakai WhatsApp. Jadi informal language itu stylenya adalah satu pakai slang, banyak constructions, kemudian menggunakan bahasa yang tidak baku, and so many usually shorter ya. Kalau yang formal itu biasanya lebih panjang karena mereka menggunakan bentuk sopan. Usually yang paling sering muncul itu adalah would you like to, could you please. Instead of saying can you? Nah itu you use would you like to, could you please, is it possible for you to, bla bla bla. Itu biasanya adalah salah satu ciri dari bahasa-bahasa formal. Expressionsnya mungkin daripada nice to meet you, it is a pleasure. Jadi dia lebih panjang menggunakan kata-kata yang jarang digunakan oleh orang. Instead of using she can, mereka pakai she has the ability. One of the best thing ini informal, formalnya adalah lastly. They put the file into action. Nanti ini menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif itu apa? Yaitu menggunakan to be plus verb 3. Nanti akan saya sampaikan di bagian pasif first. Nah, worry about you, concern about you, say hello to, give my regards to. Jadi ini kalau ditulis surat itu biasanya instead of using say hello, you give my regards to. And then heard from her lately. Have you heard? So in short, you can read all of this ya. Silahkan kalian dipelajari ini satu-satu. Sebenarnya, if you want to differentiate between that language, formal and informal, bahwa this shorter, informal itu lebih pendek, formal longer. Ya, you don't have to. It is not necessary for you. Ini menggunakan kata necessary, appreciate, please, would you please, could you, in my opinion. Jadi kata-kata seperti itu adalah ciri-ciri dari kata-kata formal. Next. Yang kedua itu adalah tentang positive and negative personality. Dulu kita pernah membuat tugas tentang itu, yaitu my positive and my negative personality. Jadi sebenarnya nanti yang lebih keluar itu lebih ke
You use positive personalities to sell yourself in your interview. Jadi kalian gunakan what is your best personality, nanti jawabnya pakai ini. And you use your negative personalities to talk about your weakness. Tapi your negative personalities itu biasanya nanti bisa di flip jadi good thing for you. Jadi bagaimana cara mengatasinya. For your information, positive traits itu di sini hanya ada 13 yang saya beri, tapi in modul itu kalian punya banyak sekali, bisa dibaca lagi. So you have loyalty, loyalty itu kesetiaan, adventurous itu adalah seorang berpetualang, efisien itu efisien, ambitious itu memiliki ambisi, honest jujur, humble itu adalah tidak sombong, polite itu sopan, straightforward itu adalah to the point, lovable itu everybody loves that person, compassionate itu sangat penyayang, optimistic itu optimis, kemudian confident itu percaya diri, diplomatik itu pintar berdiplomasi. And then negative traits itu bisa jealous itu iri hati, irrational itu tidak pakai rational, irresponsible tidak bertanggung jawab, pessimis itu tidak memiliki lawannya ambitious ya. Narrow minded itu adalah berpikiran sempit, nggak bisa diberi masukan. Vengeful itu pendendam, vindictive itu adalah nakal ya. Hesitant itu ragu-ragu, hostile itu tidak bersahabat, ignorant itu biasanya suka menghiraukan orang lain, jadi cuek ya. Impatient tidak sabar, desperate itu adalah desperate itu kasihan sekali. So these positive and negative traits itu bisa dipakai saat kalian mau membuat CV, cover letter dan juga interview question. Saya menjawab interview question. It is important for you to know the definition of this. Biasanya ambil saja 3, tidak perlu semua. Next. Passive voice in English itu sebenarnya menggunakan bentuk be, simple sekali menggunakan to be plus verb 3. So kalau dia do, nanti di sini pakai to be-nya adalah to be-nya pasti present. Jadi intinya cuma di situ. I do my homework, jadi di sini present is, tapi kalau dia plural ya is amar ya. Kalau dia past simple, maka to be-nya menjadi past juga. Kalau di sini my homework, I jadi was. Kalau di sini present perfect, tinggal ditambahkan been, ya. Kalau di sini future, tambahkan be. Kalau di sini adalah modal, maka tambahkan be. Kalau should juga tambahkan should have ya, tambahkan be. Jadi kunci dari passive voice itu ada to be dan verb 3. Verb 3 itu yang ini, bentuk ketiga ya. Dan, boleh worked. Yang lainnya tergantung kata kerjanya. Biasanya sama dengan bentuk, kalau yang reguler sama dengan bentuk kata kedua. Tapi kalau yang irregular biasanya dia sama sekali berbeda. Yang harus kalian perhatikan adalah bahwa whenever it is passive, it requires to be. Ya. Jadi kalau dia present maka to be-nya present, is are. Kalau dia past maka to be-nya past, was dan were. Kemudian diikuti verb 3. Ini ya. Kalau dia has dan have maka dia tambahin been. Ya, tambah verb 3. Tapi kalau dia adalah semodal itu tinggal nambahin be, to be-nya jadi bentuk be, bentuk 1. Itu saja simple. Jadi hanya ada 3 to be yang masuk ke dalam pasif, yaitu to be present, is are, was were, dan be dan been. Be itu be-nya, been itu verb 3-nya. Itu saja. Oke, nanti untuk selanjutnya kalian bisa bertanya nanti ya. Saya bisa jelaskan lagi. So if you want to make a passive voice, you just need to put to be verb 3. Kalau di sini ada am, being dan, nah berarti ini verb ing tambah verb 3. To be ya, to be-nya di sini. To be verb 3, to be verb 3, to be verb 3, been verb 3 ya. Be verb 3. Seperti itu. Simple. Nanti untuk to be-nya menyesuaikan subjeknya. Kalau singular itu ya is ya. Kalau I ya am, kalau plural itu are. Was itu singular, were itu banyak. Yang lainnya tetap. Next. Skimming dan scanning. Jadi yang namanya skimming sudah pernah saya sampaikan juga. Fast reading. Jadi skimming itu hanya mencari main idea, tidak detail. Scanning itu mencari
detail. Ya, kalau kalian hanya membaca general idea-nya, maka itu disebut skimming. Caranya kalian harus baca kalimat pertama setiap paragraf, membaca paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ini untuk pertanyaan main idea ya, ide dari tulisan. Tapi kalau scanning itu adalah mencari informasi spesifik, contohnya nama, nomor telepon, kemudian tanggal, tahun, dan sebagainya kalian pakai scanning. Dan ini biasanya topik pertanyaannya adalah yang refer to. Bisakah kalian mencari tanggal? Bisakah kalian mencari nama perusahaan? Nah itu pakainya scanning karena kalian nggak perlu baca teks. You just need to find capital letternya di mana. Kalau itu tanggal berarti kalian harus cari tanggal, ada bulan, ada tahun. Kalau itu tahun ya tinggal cari tahun. So you don't need to find out what is the topic of the text, tapi hanya what kind of specific information is listed in the text. Tapi kalau skimming itu lebih ke the whole idea of the text, ya. And then the next, subordinating condition, ini conjunction hanya keluar 2 atau 3 soal. What you need to know bahwa dalam sebuah tulisan itu ada namanya conjunction, seperti pernah saya sampaikan di bahasa Inggris 1 kalau nggak salah. So for example, nanti biasanya ada konjungsi untuk membandingkan, ada waktu, ada concession, itu adalah perbandingan negatif positif ya sama dengan but. Ini relatif, whoever, whom, reason itu alasan, condition itu syarat, place itu keterangan tempat, relatif itu adalah yang, whatever, yang mana gitu ya. Manner itu adalah cara. Nah, yang harus kalian ketahui untuk mengerjakan ini adalah hubungannya apa. Kalau dia memberikan waktu ya bisa ini, as soon as, until, whether, know that. Tapi kalau alasan maka because, in, so that, in order to. Ini artinya karena semua ya. Ini bisa setelah, sebelum. Concessions itu sama dengan but, tetapi, nah ini namanya concessions. Comparison itu membandingkan, ini sudah pernah saya ajarkan. Relative pronoun itu adalah untuk yang, someone who, whoever, yang mana, whom, yang, gitu ya. Condition itu adalah syarat, jika ini maka itu. Manner itu cara, dengan cara ini, dengan cara itu, gitu ya. Relative adjective itu adalah tentang that, whatever, which, whichever. Kemudian place itu where dan whenever. Jadi adalah menjelaskan tempat di mana gitu ya. That's all about conjunction. Nanti yang harus kalian ketahui adalah hubungan dari kalimat itu. Next, PTA Pulau A. Ini nanti juga akan keluar yaitu tentang job vacancy. Yang harus kalian perhatikan nanti ini pakai menggunakan skill scanning. Jadi lihat perusahaannya apa, posisinya apa di sini, kemudian persyaratannya apa, berdisisi, exactly this is in bahasa ya. Kemudian di manakah kalian harus submit, ini harus kalian ketahui setiap melihat yang namanya job vacancy, oke? Gunakan scanning ya guys untuk ini. Selanjutnya adalah cover letter. Ya, seperti yang sudah disampaikan bahwa cover letter itu harus ada 1 tanggal, 2 adalah namanya, kemudian nama maksudnya adalah nama yang dituju. Jadi kalau dia hiring manager namanya di sini, namanya di sini, alamatnya di sini, kemudian ada greeting, ada part 1, 2, 3 penutup, kemudian nama kalian di sini. Sometimes you can put your address above, but it's the different style. Elemennya nanti greeting dulu seperti ini. Yang pertama adalah perkenalan, apa yang tujuan kalian menulis lamaran tersebut ditujukan kepada siapa, kemudian dari mana sumbernya, kemudian di sini harus ada nama nama pekerjaannya. I'm very interested to apply this job. Nah, ini adalah kualifikasi kalian, Bachelor of Science, ini adalah sarjana Science, Civil Engineering. Kemudian nama UNIF-nya biasanya kalau GPA dimasukkan di sini. Jadi ini adalah pengalaman. I have acquainted myself with range of skills, ini skillnya. Internship itu adalah pengalamannya. Nah, ini adalah kualifikasi yang dicari dan kamu harus menjual diri kalian ini dengan menuliskan kualifikasi kalian. I have excellent skills, I have a thorough knowledge. Nah, ini cara untuk menjual diri, menceritakan tentang positif skills kalian.
Kemudian yang terakhir itu adalah attachment, kalian mau untuk diinterview sama resumenya. Ada reference jadi bisa disampaikan. Elemennya itu untuk bahasanya sudah pernah disampaikan. Nanti kalian mungkin di UAS akan diberi soal mengenai itu ya, jadi harus tahu ya mana aja yang harus diisi. Sisi sampling kurikulum VT ini sudah kalian kerjakan. Ingat yang ada dalam kurikulum VT itu tidak boleh berubah paragraf. Jadi bentuknya seperti ini. Ada personal details, ada education, ada other skills, ada working experience, ada organizational experience. Penulisannya mulai dari yang terbaru ke yang paling lama dan ditulis nama pekerjaannya di mana, kemudian tanggung jawabnya itu lebih baik lagi. Kalau organisasi juga ditulis di mana, tanggung jawabnya apa saja. Untuk penulisan education, CGC 3 tops, nggak harus sampai SD, dan ditulis GPA-nya, majornya apa, universitasnya apa. Biasanya skills itu bisa language, ini pakai TOEFL, bisa kalau kalian punya programming skill taruh di sini. This is actually only details. Ini adalah yang paling simpel, ada lagi yang lebih susah. Kalau pernah punya publikasi dimasukkan. Fungsi dari CV itu adalah memberikan highlight dari apa yang kalian miliki, kemampan kalian, gitu ya. The next, it's all about interview questions. Sudah saya buatkan video, silahkan ditonton tentang itu. In short, untuk menjawab sebuah pertanyaan interview itu harus berhati-hati, because you need to talk to talk in a way that you do not delegate. Jadi instead of ketika ditanyakan tell me about yourself itu bukan aja boy, tapi tentang kualifikasi kalian. Jadi jangan terjebak dengan pertanyaan ya. Kalau ditanya what would you change about your last job, nah ini juga nggak perlu jujur amat. Lebih baik membicarakan sesuatu yang tidak menyinggung pekerjaan kalian sebelumnya. Ketika ditanya weakness pun jangan bilang nggak punya weakness, tapi bilang saja saya ini orangnya agak tidak tepat waktu, jadi saya mulai bagaimana cara untuk mengatasi kekurangan tersebut. For example, the enough, I realize I get overwhelmed when I think about doing myself. Ini orangnya terlalu idealistik nih. Nanti saya akan coba untuk membagi pekerjaan. Why should I hire you? Jangan bilang terkesan sendiri, tapi I'm hard worker juga proven KPK. Jadi saya bekerja keras dengan pakai yang bagus. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang tidak sombong ya. Do you have any question for more? Jadi kalau ada pertanyaan silakan bertanya, nanti sudah ada dijawab di video tentang job interview untuk lebih lengkapnya. Jadi, in short, those are the things that you need to study before you do the task atau the final test. Nanti bentuknya quizzes seperti yang biasa kalian lakukan. You have 2 attempts, so you can do it again. Okay, thank you very much for your cooperation. See you again after this. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang sebelumnya ya. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.